Sama kita hormati para pengurus remaja masjid Jami'ah Islam Sinbar, para pengurus remaja masjid Jami'ah Islam Sinbar, Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Wilayah, Bapak Kadus yang berkesempatan hadir di malam ini. Kemudian yang sama-sama kita hormati para asatidz, ustadzah, para penglingsir, tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya masyarakat jamaah pengajian Sinbar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kembali yang bersami diberikan kesehatan, keafiatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga masih yang bersami mau mengiring untuk menambah ilmu pengetahuan kita, untuk menambah wawasan keagamaan kita. Yang mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat ini, dengan rawatnya yang bersami di majelis ta'lim ini, menjadi pengangkat derajat yang bersami dan menjadi wasilah bertambahnya ilmu pengetahuan yang bersami. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita sama-sama menentukan salat qulub sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih yang bersami kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad yaitu Maula Rasulullah SAW atau pembantu. Kalau bahasa yang bersami mungkin dia asisten rumah tangga. Dulu Rasulullah SAW mempunyai asisten rumah tangga atau bahasa kasarnya pembantu. Namanya adalah Usamah bin Zaid bin Harithah. Waqala Rasulullah rahimahullah ta'ala nafa'allahu ta'ala bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa masyayikh masyayikhina fid darain amin. Wa 'an Abi Zaid wa bi ilayhi wa 'an Abi Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hubbihi radhiyallahu anhu qala أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني قد قدر فاشهدنا فأرسل يقرئ السلام ويقول إنا لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتعتصب فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله تعالى عنهم فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ فقال هذه رحمة جعله الله تعالى من كل عباده. Sudah muttafaqun alaihi. Rawahu
Subhanahu wa taala, hadis ini berkenaan tentang sebuah cerita, ya. Sebuah cerita yang terjadi atau yang dialami oleh bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalam penjelasannya, kalau di dalam syarahnya, di sini kejadian ini dialami oleh Sayyidah Zainab radhiyallahu taala anha atau anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 7 bapak ibu. Ya, ada 7. Nah, jadi yang pertama itu adalah siapa? Yang pertama itu adalah Qasim. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lafaznya anak beliau adalah Abu Qasim. Karena anak beliau yang pertama itu adalah bernama Qasim. Nah, kemudian singkat yang dinara Watlah nama misalkan nama Adri atau nama Rifa atau nama saya nama Eva atau nama saya nama dan lain sebagainya. Nama ini watlah boleh disebut. Kemudian pikir saya jelasin Arab nama hijau nama macam nama anak. Nah di zaman Rasulullah nama ini. Nah termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama beliau adalah Abu Qasim. Nah, para Abu Bakar. Nah, ini nama itu Abu Hurairah, kemudian Abu Bakar, perama. Nah, kadang-kadang perama ini diambil dari anaknya yang pertama atau lawan kesukaan singkeman. Misalkan para Abu Hurairah, masa bapak kucing? Enggak. Tapi apa? Beliau itu senang ke kucing. Sehingga apa? Disebut Abu Hurairah, bapaknya Abu kucing. Nah, ini anak kucing lagi. Nah, jadi kesenangan ini. Jadi langsung ini atau para ini terbaik para anak si pertama atau lawan si paling sederhana. Saya aku juga si sederhana, ya si depan. Nah, jadi anak beliau yang pertama itu namanya Qasim. Kemudian yang kedua Abdullah, kemudian yang ketiga adalah Ibrahim. Nah, kenapa bapak ini pun ketemu sama meniki denara beli. Nah, Qasim, Abdullah, Ibrahim tinggal ketika waktu kecil. Ada beberapa bulan, ada beberapa tahun tinggal. Nah, namun sini apa? Dari itu, namun dalam biasa anak-anak kan banyak anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 orang tua. Pertama siapa? Qasim, Abdullah, Ibrahim. Nah, si keempat Zainab, kemudian yang kelima Ruqayyah, yang keenam kemudian yang ketujuh Fatimah. Nah, Zainab ini bapak ibu adalah anak Rasulullah SAW yang keempat yang dinikahi oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, ini cerita ini hadis ini berkenaan tentang cerita dari Sayyidah Zainab radhiyallahu taala. Jadi cerita ini diceritakan oleh pembantu atau asisten rumah tangga Rasulullah SAW yang bernama Zaid bin Usama ibn Zaid bin Harithah atau biasa kita kenal dengan Zaid bin Harithah. Beliau mengatakan, qala arsalat bintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Sayyidah Zainab mengirim utusan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan salam mengatakan inna bani qad qudira. Nah, beliau mengatakan anakku dalam keadaan sakit yang luar biasa, parah sakit. Bahkan di dalam penjelasan para ulama mengatakan qudira itu dimaknakan awal ketika mau menjelang sakaratul maut. Nah, artinya wallah menunggu. Nah, dia kena kudiro. Kemudian Nabi Sayyidah Zainab ini
meminta kepada Rasulullah SAW untuk Nabi untuk dilihat, untuk dikunjungi. Apa kata beliau? Fashhadna. Ada seminar kedua anak kedua niki siapa? Si sangat lalu sakit atau sakarat bahasa dia. Fa'ansala yuhibbus salam. Lalu Rasulullah SAW pada kesempatan tersebut tidak langsung bisa untuk pergi. Tahu langsung lalu. Tetapi singkirin putusan. Singkirin dengan Rasulullah SAW. Fa'ansala yuhibbus salam. Kemudian beliau mengutus seseorang. Desi utus seseorang tetapi untuk menyampaikan salam beliau mengatakan wa yaqul inna lillahi ma akhadha wa lahu ma aqwa. Apa katanya? Rasulullah SAW sampaikan kepada anak saya, itu Sayyidah Zainab, bahwa saya belum bisa untuk pergi menjenguk anaknya atau saya belum berkesempatan, maka saya kirim sini sekarang sampaikan salam saya. Apa salam Rasulullah SAW? Inna lillahi ma akhadha. Sesungguhnya milik Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah ambil. Apa yang Allah ambil itu sesungguhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa lahu ma a'ta. Begitu pula apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu murni adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan para ulama bahwa ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini mengingatkan yang berusahi bagaimana kemudian bentuk sehat, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini pada berusaha bentuknya harta, bentuk nikmat ini kesehatan, bentuknya rumah si mewah, bentuknya mobil si bagus, bentuk daripada nikmat ini kemudian segala sesuatu si menyenangkan. Maka ingat bahwa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sejatinya adalah sedang menitipkan sesuatu kepada yang berdosa sama. Sehingga Nabi Muhammad itu Allah Subhanahu wa taala ketika suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala mengambil apa sesitip dari yang berdosa maka itu adalah wajah. Kenapa? Karena sesuatu apapun yang bentuknya di dalam kita bentuk nikmat ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Para ibarat dengan sakit kepeng, sementara lihat kepeng, dibani tegal dari kita, lawan sikat pun. Nanti terkenal kepeng ini, ada misalkan 50 juta. Coba terkenal ke dulu, ada sikat dulu, lawan tegal. Contoh. Sehingga apa? Sehingga kita yang dititipkan kepeng itu apa tugas kita menjaga dan merawatnya. Nah, kalau kita misalkan duduk, kita kasih tahu sementara ada kepeng dari 20 juta yang terbutuh nanti 20 juta, sehingga itu berbarang ke sahur. Nah, jadi apa? Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang kita dititipkan maka yang berusaha tidak apa? Tidak berhak untuk menggunakannya semena-mena. Tidak berhak untuk apa? Untuk memanfaatkannya semena-mena atau semilik terlalu. Jadi nanti segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala titipkan itu adalah apa? Itu murni dari Allah Subhanahu wa taala dan suatu saat ketika Allah Subhanahu wa taala baik lalu titipan ini dan yang mengusahi maka jangan terlalu bersedih. Ya, karena ini adalah titipan. Misalkan kepada baru 50 juta ini and baik sesuatu terbalik, sesuatu berdoa saya 50 juta dia baik and baik. Kamu kena mudah dulu. Kamu baik dan depan itu selesai diharap. Jadi kamu tak boleh. Karena yang berhati yang punya uang. Kita hanya apa? Kita hanya dititipkan. Maka itu penting, Bapak-bapak Ibu. Apa yang kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bisa saja apa yang kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala bentuknya adalah apa? Untuk mengetes kita.
kita untuk memberikan kita ujian. Apakah dia pengusaha mulus perjalanannya, tahu si jauh ini cuma iki si bena itu si Allah Subhanahu wa taala, ataukah bahkan gara-gara nikmat si bena itu si Allah Subhanahu wa taala justru kita semakin durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? La tublamunna fi amwalikum wa anfusikum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, benar-benar bahwa engkau itu akan diuji dari hartamu dan dari dirimu sendiri. Allah Subhanahu wa taala akan menguji dari kepunyaan yang mengusahamu. Sekarang berusaha yang mengusahamu, lalu terlalu keras berusaha, lalu ternyata ngalir dong rezeki dong rezeki, hati-hati. Bisa saja itu adalah apa? Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mampu untuk membawa ujian ini, untuk menggunakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ini, maka janji Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat tersebut. Sehingga Rasulullah mengatakan kepada putri beliau, putriku, apa searah dalam diri kita. Contohnya adalah anak kita, bapak ibu. Anak kita ini adalah bentuk rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jika apa belum tentu misalkan bapaknya lebih dulu meninggal ketimbang anaknya. Bisa saja anaknya lebih dulu meninggal dengan bapak dan ibu. Ada yang seperti ini? Ada dan banyak bapak ibu. Jadi apa ini? Anak kita adalah titipan. Itulah apa namanya pesan Rasulullah kepada putrinya, bahwa anakku, apa yang diambil oleh Allah dan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah titipan. Maka nanti bapak ibu, kalau dari segi titipan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti terutama bentuknya misalkan para harta atau masalah keduniawian misalkan, maka berpintar kalian setahun bersyukur. Lalu bentuknya bapak ibu harta, empen, benda, kemudian rumah yang mewah dan sebagainya, maka apa? Cara kita supaya kita mampu bersyukur itu, lihat orang yang lebih rendah daripada kita. Jadi kenal lebih miskin lawan kita. Ada setahun bersyukur. Nanti yang berusaha, alhamdulillah mau misalkan nyampah isi kolam rumah. Bisa. Dedek dengar. Dedek sebilang dengar si Nabi. Iya mana kalau segera kalau nyampah itu ya. Kalau rumah itu mana nih? Ini Nabi. Dia berusaha sampai dia minjam uang. Ada Nabi. Ada sebaru sarapan si Nabi. Ada satu sarapan si sesuatu istimewa. Lalu Nabi bocor yang siapa? Bocor. Karena kemampuan kita tahu penggunaan bapak ibu. Maka Nabi lalu masalah keduniawian, maka agama kita mengajarkan kita melihat dari sesuatu yang lebih rendah daripada kita. Oh alhamdulillah, le apa? Misalkan pagi ini mau sarapan baru tempo, misalkan setempo, kan? Alhamdulillah mau, jangan sarapan baru tempo. Dengan doa, doa, baru sarapan. Hanya nanti kita bersyukur, alhamdulillah mau baru tempo. Apa pagi? Yang tak masalah itu. Karena kamu terdidik dengan servis-servis, apa isi pemakanan, apa isi pakaian, apa isi menu-menu. Hanya nanti cukup rasa tidak syukur terhadap apa yang kita punya. Sehingga apa? Kita seolah-olah mampu seperti orang kaya tersebut, kemudian kita minjam, kemudian kita ambil hutang dan sebagainya. Hanya apa? Sehingga kita bocor. Jadi kenapa? Sehingga kita mampu, lalu seolah-olah mampu ambil diri. Nah, niki apa? Niki adalah pesan dari hadis Rasulullah SAW. Niki
Apa? Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Sesungguhnya Allah yang punya apa yang Dia ambil dan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Bapak Ibu, mari ya selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara kita melihat sesuatu bentuknya duniawi dengan si paling rendah, dengan si rendah kita. Dengan si jauhan. Kecuali dalam masalah akhirat. Dalam masalah akhirat Bapak Ibu agama kita mengajukan ada kita, ada seserio, ada seserminam dengan serbi baju dan ibadah. Ada setubit, ada sesemangat ibadah. Dan kenapa? Bagus ibadah itu dia orang cara kira baik dengan masjid. Apa? Dengan sidang rendah kita. Nah, kisah salah. Kalau masalah akhirat Bapak Ibu kita melihat sesuatu yang lebih tinggi, lebih rajin ibadah dalam itu. Ada siapa? Ada seperti itu, ada sepancing kita rajin ibadah. Nah, dia pesan dalam hadis ini. Apa katanya kemudian? Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya titipan searah leh awak te, searah leh harta sedikit pada suatu saat pasti akan dicabut, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan waktu yang sudah ditentukan. Sehingga nanti Bapak Ibu misalkan yang belum besarnya mempunyai harta, rumah yang mewah, mobil yang mewah, maka jangan terlalu bangga karena itu adalah titipan. Bisa saja besok dia kebakaran rumah itu, bisa saja besok kemalingan dia kendaraan tersebut, bisa saja akan diambil sapi, akan diambil uang kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perantara yang lain. Mungkin dalam perantara maling, dalam perantara dengan si tagih hutang, dengan perantara kebakaran dan lain sebagainya. Itu hanya sebab cara Allah mengambil titipannya. Apa kemudian pesan dari Rasulullah SAW? Fal tasbir, anakku, ada sabar hadapi cobaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal tahtasir, dan apa? Dan mohonlah agar mengharap apa pahala dengan Allah Subhanahu wa taala dari bentuk kesabaran kita. Lalu Nabi ternyata Sayyidah Zainab tidak sabar. Tidak, artinya beliau tidak puas dengan jawaban, dengan apa sampaian salam yang diutarakan, kesampaian isi dengar sisi Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan, "Fa arsalat ilaihi tuqsamu alaihi liya'tiya